Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Koniman. Saya peserta PPG 2022 Angkatan 18 LPTK UPI Serang. Hari ini adalah untuk membuat video pembelajaran UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Baik semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dipimpin oleh salah satu. Silakan pimpin. Sebelum kita belajar, kalian untuk berdoa dalam hati, mulai. Telah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Semuanya hadir? Hadir. Berarti semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, dipersilakan dulu kita numerasi dulu dari perkalian 6. Silakan. 1 kali 6, 6 2 kali 6, 12 3 kali 6, 18 4 kali 6, 24 5 kali. Ya, ada beberapa yang belum bisa ya. Nah, itu masih pakai teks juga nggak apa-apa. Tapi harus dihafalkan di rumah ya. Baik, tadi sudah melaksanakan numerasi. Nah, sekarang hari apa nih? Rabu. Hari Rabu. Tanggal berapa? 5. Oh iya, kita tulis dulu ya di sini. Hari apa? Hari Rabu. Rabu tanggal Tanggal 5 bulan Oktober. Oktober. Bulan Oke. Ya. Baik, sebelumnya kita memasuki materi, kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi bisa. Setelah kemarin itu 2 bulan kebelakang kan kita ini bulan Agustus ya. Bisa nyanyi 17 Agustus? Bisa. Oke, Bapak pandu dengan ini ya. Kita punya videonya biar bagus. Mana? Kalian sini. Belas Agustus Sahur kembali.
Siapa? Penemuan bola lampu. Siapa? Penemuan. Oh, yang kemarin penemuan jam. Siapa lagi? Ada lagi? Nah, siapa? Penemuan bola. Oke. Baik, hari ini persiapkan dulu buku yang kita pakai, buku tema 2 udah ada semuanya dikeluarkan, dan buku-bukunya, buku tulisnya dan buku latihannya dipersiapkan. Bapak kan sudah bagi kelompok ya kemarin. Biar lebih seru kelompoknya itu, karena kita sekarang materinya ya. Nah, materinya mengenai ini tentang ada bunga. Jadi kita namakan sekarang itu tiap kelompok namanya pakai nama bunga. Siap ya? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mau bunga apa namanya? Namanya bunga apa? Mau mawar. Mau mawar, bunga apa? Bunga apa? Mawar. Kelompok 2 apa? Kelompok kaktus. Apa ini? Apa? Teratai atau bunga tari ini? Maunya? Teratai matahari. Ayo, diskusi dulu. Mau apa? Mau ini, mau teratai, ini mau matahari, mau apa? Teratai? Ngalah sama perempuan ya? Katanya ini grup teratai. Ini regu tadi apa? Mawar. Ini regu kaktus. Ini regu teratai. Baik. Sekarang dalam pembelajaran hari ini kita bertujuan di sini. Tujuan pembelajaran setelah membuka teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek kata tanya. Nah, yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan dan membedakan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Ya, nih. Bareng, silakan. Siapa yang bisa membaca? Coba, yang bisa membaca. Nah, ini dulu, silakan baca. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terus ujungnya dibaca. Jakarta 17/8/05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau baca, coba. Nurul? Najwa, baca. Ayo baca. Dari kelompok 1. Dari kelompok apa ini tadi, Cek? Mawar, silakan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama Sudah, jangan berisik. dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya. Mau tahu video selengkapnya?
dalam pembacaan teks proklamasi? Coba lihat lagi ke layar. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, udah? Mau sekali lagi atau gimana? Hah? Dah. Nah, jadi waktu pembacaan teks proklamasi itu seperti itu yang aslinya, ya. Sama tadi yang seperti kalian baca, ya. Jadi Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi. Ya. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Bentar ya. Nah, coba perhatikan makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Itu ada berapa di sini? 5. Ada 5. Sama ya, di buku juga ada berapa? Ada 5. Oke. Nah ya, buka halamannya tuh, ya. Yang pertama itu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Ya, baik. Bapak minta dari tiap kelompok, tiap perwakilannya 1 orang. Misalkan kelompok 1, siapa yang membacakan nomor 1? Ada 2, silakan baca. Yang keras, ya. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Untuk nomor 2, kelompok kaktus, silakan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini Selanjutnya kalian baca sendiri. Nomor 4, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Tuh ya. Nah, kenapa ini? Perhatikan dulu nih. Nah, dari semua itu, kenapa Indonesia itu dijajah? Ayo. Siapa? Kenapa Indonesia dijajah? Coba ada nih, siapa? Alif dari kelompok 2. Siapa? Tanah yang subur. Siapa lagi? Kenapa Indonesia dijajah dulunya? Hah? Menjadikan markas Belanda, boleh. Apalagi? Mereka itu datang ke negara kita itu untuk apa? Iya, menjajah untuk apa? Ngambil apa? Mengambil sumber kekayaan negara kita. Berarti Indonesia itu kaya dengan sumber
tumbuhan. Apa? Rumput. Apalagi? Kayu. Air. Contohnya ini. Tadi ada yang ngomong tumbuhan. Tumbuhan apa yang pernah kalian temui atau yang kalian sukai? Sayur, buah, bisa masuk sayur. Terus apa lagi yang suka perempuan itu apa? Suka dikasih apa? Bunga. Tuh. Itu termasuk kekayaan Indonesia. Nah, karena itu kita banyak yang menginginkan negara kita ini ya. Baik. Karena kekayaan Indonesia sangat melimpah, dari bunga saja atau dari tumbuhan saja kita tahu nih. Bunga apa yang paling cantik yang dimiliki Indonesia? Mawar. Apalagi? Matahari. Katai. Tuh, boleh. Nah, baik kita lanjutkan. Mohon perhatikan lagi depan. Kekayaan alam Indonesia itu berhubungan dengan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Ya, kita lanjutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Ya, baik. Coba lihat gambar yang pertama. Nih, apa nih? Bunga teratai. Pernah lihat nggak? Hah? Ada yang belum? Ada yang pernah? Di mana? Ya, di Empang ya. Ada. Di Empang ya, pernah bunga teratai. Yang daunnya lebar nggak? Daunnya kan lebar ya. Oke. Kita lihat penjelasannya. Sama di situ juga kan ada bunga ya. Oh, bunga teratai. Coba bacakan dari kelompok 1. Bunga teratai, silakan. Siapa? Nah, itu baca silakan. Kelompok 1. Kelompok apa ini? Kelompok namanya tadi itu? Kelompok 2. Coba baca. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki banyak. Kayak apa nih? Duri. Ini sebetulnya daun. Tapi seperti duri. Nah, kenapa seperti itu? Ayo. Kok daun ini tajam bagaimana nih? Kenapa? Seperti ini kenapa? Siapa yang bisa nih? Oh, biar tidak terancam. Biar tidak terancam, apalagi? Untuk menghindari. Nah, coba lihat lagi. Habitat tumbuhan di daerah kering. Kaktus itu biasanya di gurun, ya. Tahu ada yang film-film yang gurun? Tahu. Yang ada gurunnya ya, yang seperti di Mesir itu ada gurun gitu. Pohon kaktus ya ada, pernah lihat. Apalagi di film kaktus suka ada ya. Nah, pohon kaktus seperti itu. Ciri-cirinya daunnya berbentuk duri, berfungsi untuk mengurangi penguapan kadar air pada tumbuhan. Nah, jadi kenapa daun kaktus itu kecil seperti duri? Karena supaya mengurangi penguapan. Nah, jadi tadi terjawab.
jawab kenapa dalam kamus kayak Duli seperti itu ya. Oke, mengerti? Oke, kita lihat lagi. Nah, ini gambar apa? Gambar apa ini? Pernah lihat di mana ini? Di danau, di kolam ya. Ada? Di bekas sawah yang udah panen suka ada ya? Di sawah juga suka ada. Ini eceng gondok. Pernah lihat ya, banyak di kita ya, banyak ya. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Nah, ini habitatnya hidup di sekitar danau, rawa, sungai, tanah basah, kolam-kolam yang dangkal dan tempat penampungan air lainnya. Memiliki tinggi sekitar 0,4 meter sampai 0,8, berarti tidak sampai 1 meter ya. Nah, ini. Oh. Pernah kalian mengambil eceng gondok? Pernah? Nah, biasanya eceng gondok digunakan untuk apa? Apa? Untuk apa? Oh, biasanya kalau ada eceng gondok di situ, ikan-ikan itu bersembunyi di situ dan makan gitu, dari makanan di situ seperti itu. Katanya eceng gondok itu bisa dikonsumsi sama manusia, benar nggak? Bisa dibuat roti. Buat apa? Buat makanan khas Sunda, apa lotek, apa lagi? Nah, di sayur. Nah, siapa yang pernah makan lotek? Nah, siapa yang pernah makan sayur eceng gondok? Pernah. Apa enak ya? Enak nggak? Enak. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya nih. Mau apa ini? Nah, kalau bunga ini sangat jarang ditemukan ya, hanya di tempat-tempat tertentu. Bunga ini ya sulit, bahkan hidupnya pun tidak sembarangan ya untuk tumbuhnya seperti itu. Nanti kita buka dalam bukunya. Coba bunga matahari. Gunanya untuk apa? Makanan kuaci bisa. Apalagi? Ternyata, nah, bunga matahari ini dibikin minyaknya juga bisa. Ya, ini oleh negara luar, biasanya Rusia itu ya. Nah, ini ciri-cirinya untuk bunga matahari, bunganya selalu menghadap ke mana? Ketika matahari muncul, bunga tersebut menyambutnya. Ketika ke atas, bunga matahari mengikuti ke atas. Dan ketika sore, bunga matahari mengikuti matahari seperti itu. Ya. Nah, iya, kalau malam tiba-tiba bisa. Terus yang kedua, warna kelopak kuningnya sangat pas ya. Untuk LKPD yang harus kalian kerjakan, ada 3 LKPD, ada yang berkelompok, ada yang per orang ya. Baik, kita dibagi tugasnya. Ini tugas kelompok mengenai bunga. Nah, ini kelompok satu kelompok apa ini deh? Kelompok mawar. Tulis nama kelompoknya. Kelompok kaktus. Ini kelompok teratai. Silakan. Silakan dikerjakan, berdiskusi ya. Nah, ini untuk yang lembar kerjanya. Coba lagi nih. Ini orang. Yang kelompok dulu, kerjakan yang kelompok dulu, Ya.
yang tadi, yang pembahasan pertama, yang proklamasi, silakan. Apa? Yang ini Pak, yang tugas. Baik anak-anak, sudah mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau sudah kita kumpulkan. Kelompok satu dulu nih. Sudah semuanya? Ya. Ini namanya Rizwan sudah ya. Nih. Ini hasil kelompoknya mana? Yaudah, yang hasil kelompoknya kumpulin dulu. Ntar silakan dikasihkan. Sini kan dulu. Nah, sekarang kita waktunya mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Oke, sudah siap semuanya? Ini di apa dulu nih? Kita kocok dulu dari kelompok mana yang kebagian. Ya, ini kelompok kaktus. Mana kelompok kaktus? Silakan ke depan untuk mempresentasikan di sini ya. Tolong perhatikan, simak ya teman-teman kalian kalau lagi berpresentasi. Ya. Di sini. Lihat ya ke situ. Siapa ini nih? Siapa yang mau membacakannya? Jangan senyum-senyum, perkenalkan dulu dari kelompok mana, nama-namanya siapa. Silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kaktus. Siapa namanya? Di sebelah kiri saya. Sebelah kiri. Siapa namanya? Dorat sekarang Dani. Di sebelah kanan saya. Jadi jangan nutupin muka, awas. Hasilnya apa? Ngambil bunga apa? Kaktus. Ciri-ciri tumbuhnya di mana tuh? Ciri-ciri tumbuhan tersebut: kulit kaktus berlapis lilin, daunnya berbentuk duri, di dalam batangnya ada serpon untuk menyerap air sebanyak-banyaknya. Untuk bersedia saat musim kemarau. Fungsinya, daunnya untuk mengurangi penguapan. Oh iya, tepuk tangan. Salam dulu atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke kelompok siapa nih yang kebagian? Jangan senyum-senyum ya kalau di depan ya. Kelompok bunga mawar. Wah, ini nih. Silakan. Semuanya ke depan perkenalkan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar. Nama saya Najwa. Di sebelah kiri saya ada Sabani. Terus Siapa? Emilias. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mengambil bunga saja. Ciri tumbuhan tersebut hidup di darat, memiliki bau yang menyengat, memiliki 5 kelopak bunga. Fungsinya, baunya berfungsi untuk memikat serangga. Bunga apa itu? Trapesia. Sampai tepuk tangan. Baik, kelompok
Terakhir kelompok teratai, bunga teratai. Silakan ke depan. Siapa? Oh iya, Eceng Gondok, mohon maaf. Eceng Gondok, silakan ke depan. Ayo. Eceng Gondok. Siapa? Yang jadi cara bicaranya siapa? Ya, Ilham. Dok, nggak apa-apa. Ayo, mainan, serap. Maju, depan, maju ke depan, serap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kami dari kelompok Eceng Gondok. nama dulu siapa? Nama saya Ilham Sabaat. Di sebelah kiri saya ada Rian Saputra, Halimah Al-Zahra. Belakang saya ada Putri. Jawabannya silakan katakan. Nama tumbuhan Eceng Gondok. Ya. Ciri tumbuhan tersebut di dalam air memiliki tinggi sekitar 0,4 meter sampai 0,8 meter. Fungsinya bisa dibuat makanan. Ya. Sudah begitu? Sudah, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walaupun sedikit tapi nggak apa-apa ya. Baik. Untuk kegiatan hari ini udah beres ya, menyimak tadi kita belajar mengenai dari proklamasi, terus lagi tumbuhan dan habitatnya. Nah, sekarang kita evaluasi dulu ya. Ya. Evaluasi dulu. Masih semangat? Coba tepuk semangat. Oke, siap untuk mengerjakan soal evaluasi? Oke, jangan lihat kanan kiri ya. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ini dikasih nama. Silakan. Namanya di atas saja. Ya. Ya. Jangan berebut. Itu dua lagi. Bentar. Mana? Ya di sini. Enggak apa-apa. Di atas. Sudah selesai mengerjakannya? Ini di sini boleh dulu. Oke, semua sudah ya, tinggal papan nilai. Baik, apakah hari ini belajarnya sangat senang? Baik, terima kasih. Nah, kalau merasa senang nih, Bapak mau coba tanya, apa kesimpulan dari hasil kita belajar tadi ya, yang sudah kita lewati? Ayo, yang pertama apa kesimpulannya? Tadi belajar apa yang pertama? Belajar tentang Bunga, proklamasi. Nah, apa lagi? Ayo, tadi. tentang bunga, Ciri-ciri bunga. Ciri-ciri bunga, apa lagi? Nah, tumbuhan.
Proklamasi itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno. Oleh Insinyur Soekarno kan tadi yang membacakannya ya, tapi ditandatangannya oleh Soekarno dan Muhammad. Seperti itu. Yang kedua, tumbuhan itu memiliki ciri-ciri dan berfungsi terkait dengan habitatnya. Mungkin itulah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita sudah selesai dalam pembelajarannya. Dipersiapkan untuk materi untuk besok ya, lihat jadwal dan teman-teman baca-baca di rumah lagi ya. Terima kasih. Sekarang waktunya beres-beres dan siap untuk pulang. Oke, masukin bukunya. Kita silakan. Bukunya ditutup ya, dirapikan. Itu bukunya dirapikan. Dan dipimpin teman, silakan. Semuanya kalau udah siap, siapkan. Sebelum kita pulang, ada yang kurang berhormati mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertama pulang, Bapak mau ini dulu nih. Kelompok 1 dulu, silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Disusul kelompok 2. Kelompok apa? Kelompok kaktus. Untuk kiri. Disusul kelompok ejeng gondok. Ayo. Hati-hati di jalan. Terima kasih.